Oke, baik. Hari ini kita ngopi-ngopi santai bersama Bang Junet. Beliau adalah dari Cerdik. Bang, saya tanya Bang, Cerdik itu apa sih? Cerdik itu platform digital. Jadi Cerdik itu, Saya sambil ngopi ya. iya, Oke. silakan. Jelaskan Bang, jelaskan. Jadi Cerdik itu aplikasi alat bantu guru. Alat bantu guru. Ya, Oke. jadi semua di situ sudah ada semua nih. Lengkap. Ya, sudah lengkap. Di situ ada absensi digital yang kemarin mungkin masih manual, pakai kertas. Alhamdulillah dengan adanya Cerdik itu sudah bisa efisiensi anggaran ya. Karena sudah digitalisasi, sudah aplikasi gitu. Kemudian di situ ada modul ajar, ada LMS, ada administrasi sekolah, ada beberapa fitur lah yang menjadi alat bantu guru sebenarnya. Dan kebutuhan sekolah di Juknis Dana Bos itu kan ada salah satu bunyinya peningkatan mutu tenaga pendidik ya. Iya. Atau ada juga peningkatan kompetensi guru. Nah, itu kan masuk juga dalam regulasi penganggaran dana BOS sebenarnya. Itu bisa guru-guru ini bisa disertakan untuk diadakan pelatihan dari Cerdik untuk sekolah-sekolah yang berminat seperti itu. Kalau untuk jenjangnya itu dia masuk di mana? Apakah semua jenjang atau SD, SMP, SMK, kemudian MTS atau bagaimana Bang? Ya, alhamdulillahnya Cerdik di 3 tahun selama lahir ya. Iya. 3 tahun ini alhamdulillah sudah 1000 lebih sekolah yang sudah menggunakan, termasuk ada universitas atau kampus. Jenjangnya itu mulai dari TK bisa, SD, SMP, SMA, SMK, kejuruan. Berarti untuk penyiapan materinya itu yang siapkan dari Cerdik sendiri atau pihak sekolah? Oh iya. Siapa yang siapkan itu? Iya, jadi kita ada 2, itu ada Bank Soal, itu dari Cerdik sendiri yang sediain, tapi kan kami juga keterbatasan mungkin juga informasi atau materi-materi yang dibutuhkan sama guru. Alhamdulillahnya Cerdik memfasilitasi agar guru juga bisa membuat materinya tersebut, diupload masuk untuk kebutuhan siswa masing-masing atau guru masing-masing. Kemudian Bang, mengenai biaya dan prosedur, apa sih yang harus dilakukan saat kita ini bersama dengan Cerdik? Kalau untuk Cerdik sendiri sebenarnya untuk biaya sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau. Mungkin kalau kita dengan kemampuan Cerdik aplikasi ini dengan fitur-fitur yang yang sangat membantu guru, yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, itu sangat murah sekali. Nanti saya ini untuk Kita pelajari. Kalau kita lihat dunia pendidikan kita sekarang di era 4.0, memang pemerintah pusat salah satu cita beliau Bapak Presiden Prabowo itu ya bagaimana digitalisasi pendidikan ini bisa terserap oleh semua tenaga pendidik atau pelajar di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Cerdik salah satu platform digitalisasi yang bisa memfasilitasi itu. Diminum dulu Bang, supaya lebih rileks. Oke ya. Enak juga kopinya ini bosku. Kemudian Bang, terkait masalah sedikit Cerdik ini, selain fitur LMS tadi yang dijelaskan, kemudian Bang Soal, itu apalagi yang fitur apalagi atau mungkin ada tools yang jadi daya tarik sekolah
yang kemudian bisa digunakan di dunia pendidikan. Iya, sebenarnya ada dari beberapa fitur-fitur cerdik itu kan banyak sekali sebenarnya. Ada iuran, ada Oh, jadi bisa ngecek iuran, bayar. iya Siswa bisa bayar iuran lewat cerdik ini. cerdik ini. Kemudian pembayarannya lewat apa, Bang? Bank apapun, bank apapun. Tanpa, iya. Jadi biasanya sih ini nih biasa pondok itu Iya. biasa kerjasama dulu sama bank. Baru bisa lakukan transaksi di bank. Karena kan biasanya kalau kerjasama dengan bank pasti kita agak lama ya prosesnya. Iya, alhamdulillahnya fasilitas ini atau fitur ini sudah ada dalam Dalam cerdik. di cerdik. Jadi semua fitur yang ada di cerdik itu insya Allah setelah kami dari 1.000 sekolah yang kita sudah kunjungi itu memang Iya. sangat membantu sekali, dan memang kebutuhan yang urgent untuk bisa digunakan di sekolah. Berarti nanti pembayaran itu terekam otomatis dan bisa kita tahu histori pembayarannya. Iya, orang tua pun bisa melihat langsung. Saya pernah dengar, Bang, di Jawa itu ada satu aplikasi juga yang dimana kita bisa tahu siswa itu masuk sekolah atau tidak. Mungkin ada fitur begitu, Bang? Iya, itu fitur unggulan kita sebenarnya di absensi digital. Jadi absensi digital itu ada orang tua. Orang tua itu bisa mengetahui, bisa memantau anaknya pulang masuk sekolahnya, sampai biasanya dia masuk sekolah tidak masuk ke kelas. Nah, itu real time. Jadi Real masuk time. notifikasi langsung ke WA. Lah, begitu. Kemudian untuk siswanya bagaimana caranya dia bisa upload lewat apa? Kan saya lihat itu siswa dilarang bawa HP ke sekolah. Iya. Alhamdulillahnya kita ada ini, kita bisa menggunakan kartu pelajar. Oh, kartu. Jadi kartu pelajar itu yang berfungsi sebagai absensi. Itu pun ada dua, ada yang RFID, ada yang barcode. Apa bedanya tuh, Bang? Yang barcode itu ya pakai barcode. Foto dengan barcode-nya mungkin ya kurang lebih seperti ini ya. Oh, ini yang kartunya ya? Iya. Ini kartunya. Oke, jadi kita langsung absen melalui alat scan. Oke. Bisa melalui handphonenya guru juga bisa, atau operator bisa pakai laptop, opsional sebenarnya. Kalau untuk masalah alat. Kemudian ada yang RFID yang pakai chip itu. Oke. Berarti mungkin biaya dari kartu ini yang lebih mahal yang pakai Ya, yang RFID itu yang agak mahal. Oke, yang pakai chip ya. Yang pakai chip. Berarti sekolah nanti keluarkan biaya tambahan. Enggak. Atau sudah include dengan harga yang kita sepakati. Iya. Sudah include. Ya, kami secara ini kita sudah gratiskan aplikasinya, cukup dengan membeli atau membuat kartu pelajar. Itu kita sudah gratiskan aplikasi. Saya mau tanya gini, apakah di cerdik ini orang tua bisa mengetahui seberapa jauh prestasi atau capaian anak mereka di mata pelajaran tertentu? Apakah dia ada indikator atau apa? Bagaimana itu? Iya, jadi alhamdulillahnya itu ada, benar sekali Mas Fardan. Jadi benar sekali. Jadi kita ada indikator yang bisa mengetahui murid ini prestasinya di mana sih sebenarnya. Mungkin di semester ini bahasa Inggrisnya kurang. Jadi orang tua bisa memantau atau bisa melihat, oh ternyata anak saya ini bahasa Inggrisnya masih di bawah rata-rata ini. Kan kelihatan juga mungkin dari minat belajar. Ada grafiknya di situ. Ada misalnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
IPS, itu ada semua di situ. Luar biasa ya cerdik ini. Jadi, bisa dibilang ini satu aplikasi tapi untuk semua. Iya, alhamdulillahnya itu semua fitur yang ada di situ ya dalam satu aplikasi. Apa ya? Kalau saya bilang Anda cukup buat kartu pelajarnya, aplikasinya kita bisa berikan secara gratis. Luar biasa. Jadi teman-teman, cerdik ini bukan cuma transformasi digital, tetapi ini sebuah inovasi yang mungkin sangat membantu dalam dunia pendidikan. Selama ini sudah berapa sekolah yang bergabung, Bang? Alhamdulillah kurang lebih untuk data 1.200 itu di sekolah. Provinsi mana saja? Itu banyaknya di Jawa sih sebenarnya. Jadi dominan di Jawa. Dominan di Jawa. Karena kalau untuk di Sulawesi Selatan, Ya. saya secara pribadi itu masih baru berjalan kurang lebih 2 bulan untuk bagaimana mengembangkan cerdik di wilayah timur seperti itu. Supaya pendidikan merata juga. Dan biasanya sentralisasi pendidikan kemarin-kemarin ya, itu sentralisasinya ke Jawa. Tapi alhamdulillah dengan pergerakan cepat cerdik ini, insya Allah bisa juga terserap di Indonesia bagian timur, khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan seperti itu. Untuk di Sulsel sendiri, Bang, di Goa, ini kita fokus di Goa dulu, di Goa dan Makassar. Apakah sudah ada kerjasama di dinas terkait, atau mungkin kita hanya sosialisasi di sekolah-sekolah saja? Oh, baik. Jadi untuk sementara, karena ini baru 1-2 bulan ini kita baru mau susun program kerja cerdik seperti apa teknisnya di lapangan. Mungkin kami mau sasar dulu ke sekolah-sekolah. Jadi kami audiens ke sekolah-sekolah dulu, perkenalan. Mungkin insya Allah jangka panjangnya atau kedepannya kami memang sangat membutuhkan induk dinas pendidikan, kami bisa berkunjung untuk audiensi, untuk bisa menjelaskan kehadiran kami atau memperkenalkan kami ada gitu loh di Sulawesi Selatan. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, jika ingin kerjasama dengan cerdik, bisa langsung diisi dalam kolom komentar. Nanti kita balas komentarnya, dan sekarang beliau juga ada di samping saya, jadi nanti kita bisa negosiasi seperti itu. Kemudian Bang, kita langsung lanjut. Kebetulan ini saya sudah susun ada 10 pertanyaan. Wow, asal bukan pertanyaan ini nih. Karena kan ini terkait masalah dunia pendidikan, Bang. Iya, baik. Karena kan kita ini juga seorang mentor, seorang yang mengerti, yang paham dengan situasi pendidikan di Indonesia. Dan saya susunnya ini menggunakan AI juga. Oh, AI juga ya? Bantuan AI. Iya. Ada namanya transformasi, digitalisasi, dan AI. Oke, baik. Dijawab secara sederhana saja, Bang. Singkat dan jelas. Oke. Jadi yang pertama itu, saat ini masih ada kesenjangan fasilitas digital antara sekolah kota dan pinggiran. Bagaimana solusinya agar cerdik bisa bertransformasi digital, tidak hanya dinikmati oleh sekolah unggulan saja? Silakan, Bang. Oh ya, baik. Bagus sekali pertanyaan pertamanya ini. Ya memang masalah fasilitas itu memang kan kita tidak bisa pungkiri karena mungkin tapi itulah urusan pemerintah ya. Cuman alhamdulillah secerdik ini sudah bisa membaca sampai segitu. Jadi kita itu bukan kita ini aplikasi bisa digunakan dan bisa dibuka pakai HP apapun.
mau RAM-nya 1, mau RAM 2, mau RAM 3, karena sifatnya open source. Karena di gua sendiri itu Bang, ada 2 kecamatan, terutama bagian Bungaya dengan Biringbu, itu daerah pegunungan. Itu akses internetnya agak susah. Itu yang menjadi tanda tanya, apakah Cerdik ini bisa diakses walaupun jaringannya sulit. Jadi alhamdulillah kami juga bekerja sama kawan-kawan dari TLI, Translink Internasional, Translink Internasional yang bisa memfasilitasi daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan jaringan internet. Seperti itu. Jadi sudah ada vendor lain yang bisa memfasilitasi lah. Dan sangat murah sekali. Dan sangat terjangkau sekali. Untuk bisa kita adakan fasilitas untuk ketersediaan jaringan di sekolah yang tidak mempunyai jaringan internet. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Beliau mengatakan bahwa dia punya rekan atau vendor yang bisa diajak kerjasama untuk dalam infrastruktur jaringan seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua ini, jadi banyak yang beredar di dunia sosial, dunia maya itu terkait masalah perkembangan IA yang sangat cepat. Ini tidak bisa dipungkiri Bang. Jadi bagaimana platform Cerdik memastikan bahwa teknologi AI tidak menggantikan peran guru, karena orang sekarang sudah mulai was-was sampai profesi kita ini tergantikan oleh robot, oleh sistem. Karena di Cerdik sendiri kan sudah disediakan LMS. Jadi bantuan dari guru itu sudah ada dalam bentuk video. Nah ini kan yang menjadi tanda tanya juga sih. Seorang guru itu harus was-was juga. Bagaimana menurutnya itu Bang? Silakan. Sebenarnya kehadiran AI itu, kehadiran terkhususnya Cerdik itu sebagai alat bantu saja. Jadi sebagai alat bantu untuk memudahkan yang tadinya bersifat administrasi yang begitu ribet, menggunakan kertas, menggunakan pensil, pulpen yang mungkin kertas itu sebulan 2 bulan dimakan rayap, atau mungkin kecenderungan hilang, kebakaran. Dengan adanya digitalisasi, itu kan tinggal buka akun bisa dilihat riwayat seperti itu. Sebenarnya alat bantu guru. Kemudian kalau kita mau menghilangkan digitalisasi dan AI ini akan menghilangkan ketakutan masyarakat terkait ketakutan perkembangan AI dan teknologi, akan menghilangkan peran guru itu, kalau kami sih itu bukan kekhawatiran, karena beda penerapannya. Guru tatap muka itu tidak bisa digantikan oleh AI. Tatap muka itu nggak bisa digantikan dengan teknologi yang instan seperti itu, sentuhan yang tidak bisa didapatkan oleh mesin. Ada karakter tersendiri dari seorang pengajar guru. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini cukup menarik. Kita lihat bahwa banyak guru yang usianya sudah lanjut 40 ke atas. Itu pasti mereka memiliki kesulitan beradaptasi, apalagi teknologi dan AI ini sangat cepat, jadi harus menyesuaikan. Harus cepat beradaptasi ya. Menurut Abang sendiri dari Cerdik, itu apa tantangan terbesar seorang guru saat ini? Dilihat dari keterbatasan skill digital, fasilitas, atau mindset. Silahkan dijawab. Alhamdulillah kalau kita lihat sih guru-guru saat ini kami kan
jalan atau memulai cerdik itu di Sulawesi Selatan dari akar rumput. Atau bisa dibilang dia di daerah-daerah yang betul-betul blank spot ya. Jadi daerah blank spot dari daerah-daerah yang pertama jaringan nggak ada mungkin atau kurang, kemudian pedesaan. Jadi kami berangkat dari situ untuk daerah Sulawesi Selatan ya. Jadi alhamdulillah khusus cerdik cara penggunaannya itu semudah menggunakan Facebook. Iya, oke. Berarti nanti UI UX ini sangat mudah dipelajari gitu. Iya, dan bisa lah nanti teman-teman atau Mas Fardan ya bisa buka langsung situsnya cerdik.com. Bisa lihat ya secara tampilan sangat mudah dan tampilannya itu Di dashboard. Iya, sangat mudah sekali untuk dipahami seperti itu. Ada versi yang trial Bang, yang gratisan dulu. Ada. Nanti Mas Wardan saya perlihatkan di demo cerdik.com. Nanti kita juga akan lampirkan di deskripsi. Mana tahu teman-teman ingin melihat apa sih fitur dan cerdik ini. Jadi pertanyaan ketiga ini sudah terjawab terkait masalah kesulitan beradaptasi teknologi AI. Jadi Abang tadi mengatakan kalau kita sudah bisa buka Facebook, buka YouTube, iya, pasti juga sudah bisa buka cerdik. Iya, sangat mudah memang. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini tentang siswa yang mendapatkan jawaban instan dari internet. Biasanya kan siswa kalau misalnya ingin menyelesaikan tugas itu dia mencari dan copy paste di internet menggunakan AI. Bagaimana supaya siswa ini itu bukan hanya sekedar copy paste melalui AI. Oh iya, kalau itu kan di luar cerdik sebenarnya. Cuman saya mungkin bisa sedikit menjawab, tapi mungkin benar apa tidaknya mungkin bisa itu. Jadi sebenarnya teknologi digital dan AI itu mau tidak mau, suka tidak suka itu akan berkembang terus. Dan kita nggak bisa pungkiri saat ini AI itu sudah beberapa 4 tahun ya sudah masuk ke Indonesia dan sangat berkembang sekali. Dan kita tidak bisa pungkiri anak-anak kita mungkin copy paste dari ChatGPT kah, Gemini kah, atau aplikasi-aplikasi atau aplikasi AI yang semacamnya. Kita tidak bisa pungkiri seperti itu. Karena saya melihat begini Bang, no system is safe. Jadi tidak ada sistem yang aman. Nah, ini kan bisa diakali semua. Nah, makanya di indikator itu biasanya kalau kita melihat siswa yang tinggi nilainya, berprestasi, kita tidak tahu apakah mereka ini menggunakan cara-cara curang atau sekedar ambil jawaban dari ChatGPT. Nah, Bang? Jadi gitu Bang ya. Jadi yang kita assessment itu tingkat kepemahamannya. Jadi walaupun si murid ini mengambil jawaban dari ChatGPT, mengambil jawaban dari Gemini dan sebagainya, tapi guru itu yang dia assessment atau yang dia ini itu tingkat kepemahaman terkait soal tersebut. Jadi ada yang kita uji itu tingkat pemahaman murid tersebut. Walaupun dari mana sumber jawabannya mereka, tapi mereka paham nggak dengan jawaban atau copy paste yang diambil di ChatGPT. Jadi asesmennya di situ sebenarnya. Berarti ini kembali tadi di poin pertama bahwa kembali ke peran seorang guru. Iya, yang peran tidak mungkin tergantikan oleh betul sekali AI. Oke. Baik, jadi pertanyaan
keempat itu sudah terjawab. Oke, kemudian mungkin pertanyaan ini walaupun di luar dari cerdik, tapi kita selaku yang praktisi pendidikan ya, memberikan sedikit pandangan terkait pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, sekarang ini menurut Abang di Makassar dan Goa sendiri, menurut Abang, apakah kesiapan sekolah terhadap digitalisasi itu sudah merata atau masih ada ketimpangan di beberapa daerah? Silahkan. Kalau khusus pertanyaannya tadi di Makassar dan Goa, kalau untuk Makassar sendiri itu sangat-sangat siap, sangat siap, dan memang Makassar itu ibu kota Sulawesi Selatan ya, dan kalau bisa kita bilang barometer Indonesia Timur. Oke. Seperti itu. Jadi kalau barometer Indonesia Timur aja belum siap, gimana ke timurnya lagi, seperti itu. Tapi saya rasa kalau menurut kami sih pantauan dan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah, kunjungan langsung ke sekolah-sekolah, alhamdulillah untuk wilayah Makassar itu sudah sangat-sangat siap untuk digitalisasi dan transformasi digitalisasi dan AI. Oke. Baik, jadi teman-teman tadi disampaikan beliau bahwa Makassar itu jadi barometer dan sangat siap untuk transformasi digitalisasi dan AI. Baik, sebelum saya akhiri video ini, saya mau Bang Junet dulu sampaikan apa harapan dan apa yang mungkin bisa ditempuh terkait dengan transformasi digital dan AI dalam dunia pendidikan ini. Oke, silahkan Bang. Insya Allah dengan kehadiran cerdik di Sulawesi Selatan, khususnya untuk saat ini Makassar dan Goa, bisa sedikit membantu kerja-kerja guru yang mungkin saat ini atau kemarin-kemarin menyusun administrasi sekolah yang begitu ribet, kemudian absensi yang begitu memakan waktu beberapa jam. Insya Allah dengan adanya cerdik, efisiensi anggaran, asta cita Bapak Prabowo bisa tercapai. Kemudian dengan adanya cerdik, efisiensi waktu itu juga terlaksana. Jadi guru tidak diribetkan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan di luar dari tenaga pengajar. Guru tidak lagi diribetkan dengan pekerjaan-pekerjaan selain mengajar. Tidak ada lagi kerjaan-kerjaan administrasi yang begitu ribet yang biasanya menyita waktu kita untuk tidak menghadiri acara pekerjaan utama kita sebagai tenaga pendidik di kelas-kelas. Oke, statement terakhir dari saya, mencerdaskan anak bangsa bukan tugas guru, bukan tugas orang tua saja, tetapi tugas kita semua, seluruh lapisan masyarakat, praktisi pendidikan. Mari kita mencerdaskan bangsa melalui basic kita masing-masing. Oke, saya Muhammad Junedi dari Cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.